Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 4 Maret 2026, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ibu Nadia Habibi, MSc, Executive Board Habibie Center dengan topik kebutuhan talenta muda di sektor teknologi. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Dr. Arikri Kusmara. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga para mahasiswa yang saya lihat hampir 90% ini hadir ya. Semangat terus di bulan suci Ramadan ini. Dan saya ingin menyapa juga mahasiswa yang ada di kampus Jatinangor dan kampus Cirebon ya. Semoga juga jaringan dan juga rekan-rekan di sana semua bisa mengamati dengan seksama di kelas masing-masing. Baik, yang saya hormati Ibu atau mungkin lebih akrab ya Mbak Nadia Habibi, Executive Board dari The Habibie Center. Terima kasih, sebuah kehormatan bagi Institut Teknologi Bandung ya, karena keluarga besar almarhum mantan Wapres kita yang kita banggakan Bapak Habibie adalah beserta keluarganya tentunya ya. Ini sering bolak-balik ke ITB ya, menjadi semacam mitra terdekat kalau tidak disebut saudara ya, sampai hari ini terus berkontribusi kepada ITB. Terima kasih Mbak Nadia bersama The Habibie Centernya, para pimpinan ITB, Bapak Direktur Kemahasiswaan dan Ibu Direktur Humas. Terima kasih sudah hadir.
para dosen pengampu, juga Mas Yorga selaku moderator, terima kasih ya, serta mahasiswa dimanapun kita menyimak acara ini ya. Jadi salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita kembali berkumpul setiap hari Rabu di acara Studium Generale ini. Jadi tema yang sudah diusulkan atas koordinasi tim kami dengan Mbak Nadia dari The Habibie Center adalah kebutuhan talenta muda di sektor teknologi. Sebagai informasi umum saja mungkin Bu Nadia, bahwa sudah sangat jelas ya mahasiswa yang mengikuti acara ini atau mahasiswa yang masuk ITB itu semuanya adalah talenta-talenta unggul yang sudah melalui seleksi-seleksi ya, dan mayoritas adalah nilai-nilai tertinggi se-Indonesia yang masuk ke Institut Teknologi Bandung. Jadi topik ini tentu saja sangat strategis di tengah isu masa depan Indonesia yang sedang mempersiapkan bertransformasi di dalam ekonomi digital, kemudian teknologi yang kemudian banyak sekali mengubah berbagai sisi kehidupan kita, yang juga akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira kehadiran Mbak Nadia ini juga bersama The Habibie Center akan memiliki makna yang penting buat kita semua, karena juga yang tidak kalah penting untuk adik-adik mahasiswa bahwa kita harus juga menjadi listener ya. Biasanya di ITB itu banyaknya yang paling didengar orang lain, tapi jangan lupa kita juga harus menjadi pendengar ya. Nah, jadi dengan siapapun, khususnya dengan tokoh-tokoh nasional, dengan sumber-sumber yang memang akan menjadi inspirasi buat kita, agar seluruh mahasiswa dan kita semua dan juga Institut Teknologi Bandung selalu terbuka atas berbagai masukan. Jadi kita semua mengetahui bahwa The Habibie Center ini dibentuk atas inspirasi, karya, dan dedikasi besar dari Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, tokoh bangsa, alumni Teknik Mesin ITB tahun 1994, yang memberikan fondasi besar teknologi dan kedaulatan teknologi nasional. Mbak Nadia dan adik-adik sekalian, Pak Rektor sampai menemukan satu rumus ya, loop pertumbuhan bangsa dengan teknologi itu kurang lebih antara 15 sampai 20 tahun ya, dan itu beliau juga pelajari dari langkah-langkahnya almarhum Profesor Habibie ya. Jadi kalau kita lihat pidato-pidato Pak Rektor tentang kedaulatan teknologi di Indonesia, salah satunya referring pada proyek besar Pak Habibie. Sayang sekali saat itu ada krisis ekonomi ya, kita very close gitu ya untuk kemandirian bangsa, tapi pada saat tahun-tahun terakhir ketika seluruh infrastruktur teknologi itu sudah dikembangkan, geopolitik tahun 90-an itu berubah dan proyek besar loop terakhir itu tidak bisa dilanjutkan karena ada intervensi negara lain yang kemudian membuat kita harus berjalan lagi dari nol, Mbak Nadia. Dan dari sekian tahun kita kemudian berusaha bangun lagi ya untuk menguatkan teknologi, kedaulatan teknologi kita. Baik adik-adik mahasiswa, jadi isu talenta muda di sektor teknologi ini bukan saja wacana, kita perlu membangun ekosistem yang mendorong riset berdampak. Jadi ITB sedang sekuat tenaga menyiapkan talenta muda kita, membuat trajektori industri dan hilirisasi teknologi. Mudah-mudahan ini dengan kepemimpinan bangsa sekarang bisa bersinergi, dan saya harap masukan-masukan dari Habibie Center khususnya Mbak Nadia ini kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi berperan dan seluruh talenta kita juga berperan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan juga melibatkan berbagai pihak secara inklusif. Jadi kepada Mbak Nadia dan Habibie Center saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya pagi ini jauh-jauh dari Jakarta ya. Selamat mengikuti Studium Generale ini, semoga diskusi hari ini membuka perspektif baru untuk kita semua
dan menumbuhkan semangat kontribusi Institut Teknologi Bandung untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara kami buka. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Muhammad Yorga Permana, ST, MSc, PhD. Beliau adalah dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dan saat ini mengemban amanah sebagai Kasubdit Pengembangan Prestasi Mahasiswa ITB. Kepada Bapak Muhammad Yorga Permana, PhD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak semua, calon pemimpin bangsa, mahasiswa ITB yang mengambil kuliah studium general, baik itu di Ganesha, di Jatinangor maupun di Cirebon. Selamat pagi Pak Rikrik, Mbak Nadia, Bu Lala, Pak Insano, dan Bapak Ibu semua. Hari ini sebagaimana Pak Rikrik sampaikan, kita kehadiran tamu yang sangat istimewa begitu ya. Refleksi sedikit tadi yang seperti Pak Rikrik sampaikan, 72 tahun lalu 1954 Prof. Habibie itu mungkin duduk seperti Mas Mbak semua di ITB begitu ya. Sayangnya atau syukurnya beliau 6 bulan ada di sini sebelum melanjutkan pendidikannya ke Aachen dan mempelajari teknik penerbangan di sana begitu. Tapi tetap saja kalau di ITB itu walaupun 6 bulan tetap disebut alumni ITB begitu ya. Hari ini setelah 72 tahun kita kehadiran sosok yang menjadi penerus begitu kali ya. Mbak Nadia Habibie adalah cucu dari Pak Habibie yang punya visi dan semangat yang sama. Mungkin Mas Mbak di tahun 98 2000-an belum pada lahir begitu ya. Waktu itu kita berada di era kebanggaan ketika N250 diterbangkan gitu ya, itu menjadi ciri bahwa Indonesia ini akan masuk ke negara industri begitu. Dan sayangnya sebagaimana Pak Rikrik sampaikan, ada krisis ekonomi dan hari ini kita masih mengenal istilah deindustrialisasi begitu ya. Jadi hari ini rasanya beban masa depan Indonesia Emas 2045 kembali kepada anak-anak ITB gitu. Bagaimana membalik deindustrialisasi ini untuk kedepannya sebetulnya industri-industri strategis apa yang perlu menjadi perhatian, dan setelah adik-adik lulus nanti, oke, saya mau melanjutkan karir saya, melanjutkan studi saya untuk bidang atau sektor ini. Dan selama 1,5 jam ke depan kita akan banyak berbicara mengenai masa depan Indonesia, industri strategis kita, termasuk konsekuensinya kepada kebutuhan talenta muda seperti apa untuk mengisi pos-pos industri strategi ke depan, yaitu teman-teman semua. Saya akan sedikit memperkenalkan tamu kita pada hari ini. Mbak Nadia Habibie merupakan anggota Executive Board The Habibie Center, sebuah lembaga pemikir independen yang didirikan oleh Presiden B.J. Habibie untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan yang inklusif di Indonesia. Dalam peran ini, ia turut berkontribusi dalam mendorong berbagai inisiatif terkait sustainability dan masa depan pembangunan Indonesia. Mbak Nadia juga menjabat sebagai Executive Board Wisma Habibie Ainun, sebuah kediaman bersejarah yang melestarikan dan mempromosikan warisan Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan Ibu Negara Ainun Habibie. Rumah ini merepresentasikan nilai cinta, intelektualitas, dan budaya, serta menjadi ruang yang menginspirasi dialog publik, keterlibatan budaya, dan pembelajaran lintas generasi. Sebelumnya Mbak Nadia bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di mana ia terlibat dalam berbagai inisiatif sustainability, termasuk upaya memperkenalkan insentif kendaraan listrik untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Ia juga turut membantu menyelenggarakan Indonesia Sustainability Forum yang mempertemukan para pemimpin global seperti Presiden World Bank dan Managing Director IMF. Sebelum berkiprah di sektor publik, Nadia menjabat sebagai Chief of Staff to the COO di Sandit, salah satu perusahaan finansial teknologi terkemuka di Asia Tenggara. Dan sebelumnya, Mbak Nadia meraih gelar sarjana dari University of Chicago, one of the best economic school in the world.
dan gelar master di bidang finance dari Imperial College Business School United Kingdom. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut dengan meriah, beri tepuk tangan sebesar-besarnya untuk Mbak Nadia Habibie. The floor is yours, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kealumnian, Kemitraan dan Administrasi Parikrik, Kusmara, dan para pimpinan dan dosen pengampu ITB, dan juga tentunya good morning atau selamat pagi ke teman-teman ITB, atau mungkin kalau Eyang masih ada di sini akan disebut cucu intelektualnya Eyang Habibie. Itulah istilahnya beliau untuk pemuda-pemudi Indonesia. Saya merasa sangat terhormat bisa di sini. Semoga juga Eyang bangga dengan saya yang berada di sini. Hari ini sebetulnya saya sangat excited karena saya ingin bercerita mengenai sangat penting urgensinya ya sebetulnya untuk talenta muda masuk ke dunia teknologi. Tapi tentunya saya juga nggak harus panjang lebar ya menceritakan mengenai ini karena teman-teman udah pasti masuk ke dunia teknologi. That's why you're in ITB gitu. Ini adalah sekolah untuk mempersiapkan teman-teman untuk masuk ke dunia teknologi. Mungkin saya akan mulai dengan satu statement. Next. Every technological revolution redistributes power. Pertanyaannya adalah, are we shaping technology or are we being shaped by it? Apa nih maksudnya? Setiap revolusi teknologi selalu mendistribusikan kembali kekuasaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang membentuk teknologi itu atau justru kita yang dibentuk olehnya? There is a lot of power in technology. Kalau kita pelajari sejarah, peradaban yang berpengaruh adalah peradaban yang memiliki teknologi terdepan pada masanya. Misalnya, Mesir kuno dengan membangun kekuatan melalui teknologi irigasi dan rekayasa bangunan dan bisa menghasilkan peradaban besar di Sungai Nil. Atau Kekaisaran Ottoman mengubah keseimbang kekuasaan melalui teknologi artileri dan meriam besar yang bahkan memungkinkan mereka menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Dan di era modern, Amerika Serikat membentuk tatanan global melalui teknologi penerbangan, komputer, dan internet yang kini menjadi fondasi ekonomi digital dunia. Jadi kalau hari ini kita ngomong mengenai AI, semiconductor, dan komputasi canggih, dan ini semua dipegang oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, dan mereka memiliki pengaruh besar karena kita jadinya tergantung sama mereka. Nah, jadi pertanyaannya bukan apakah kita akan menggunakan teknologi, tetapi apakah kita turut menciptakannya dan membentuknya. Karena di setiap era mereka yang membangun teknologi seringkali menentukan arah peradaban. Next. Mungkin ini ya yang dimaksud sama Eyang atau yang ingin dibangun oleh Eyang BJH. Ketika beliau masih muda, beliau memiliki mimpi untuk membangun pesawat. Kenapa? Karena beliau sebetulnya adalah anak daerah dari Gorontalo. Dan beliau ingin bisa lebih cepat ke kota-kota lain, seperti ke Makassar. Beliau melihat bahwa transportasi ini bisa menjadi penghubung yang lebih baik untuk Indonesia yang sebetulnya adalah negeri kepulauan terbesar di Indonesia. And I think that dream grew. It was much bigger than that. Terinspirasi sebetulnya dari pidatonya Presiden Soekarno mengenai industri strategis. Beliau semakin yakin bahwa membangun industri pesawat bersama industri-industri lainnya dapat merubah konstelasi Indonesia di panggung global. Membangun pesawat tidak strategis because it's glamorous, bukan karena glamornya,
membangun pesawat strategis karena skill tersebut membutuhkan keahlian dalam material science, aerodynamics, control system, precision manufacturing, and supply chain. Jadi industri tersebut dapat mendorong capability building di ekosistemnya. Nah itu kata kuncinya, capability building. Beliau percaya bahwa teknologi ini dapat membawa Indonesia untuk menjadi negara maju dalam waktu yang paling cepat. Untuk Indonesia bisa menjadi peradaban yang terdepan, peradaban yang lebih bermartabat. Karena membangun industri ini membutuhkan technological depth. Dan technological depth inilah yang bisa dipahami oleh teman-teman ITB, the engineers, the nation builders. Next. Oh ya, ini Eyang membangun industri pesawat di IPTN atau sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia yang ada di Bandung. Next. Nah, di tahun 1990, industri strategis merupakan industri-industri tersebut. Jadi ada pesawat, perkapalan, telekomunikasi, kereta api, dan seterusnya. Banyaknya di heavy manufacturing. Karena pada waktu itu inilah sektor-sektor yang bisa menentukan kedaulatan. Kedaulatan artinya untuk negara bisa lebih mandiri dan lebih aman. Indonesia dapat mencapai kemakmuran dengan meningkatkan industri ke sektor-sektor yang berteknologi tinggi dan melalui transformasi tersebut menjadi bangsa atau peradaban yang lebih bermartabat. Bagaimana? High-tech industry drives high productivity drives high wages atau upah, and high wages give deep dignity. Jadi hari ini saya mau bertanya, what are the strategic industries in 2026? Next. Nah, mungkin kita cerita latar belakang ya sedikit, dan ini juga yang disampaikan tadi oleh Mas Yogi, bahwa memang sekarang kita mengalami yang disebut deindustrialization. Apa itu? Jadi di tahun 1990 sebetulnya hampir sekitar 30% berkontribusi manufaktur gitu ya, berkontribusi ke PDB. From actually making things gitu. Namun di tahun 9899, mungkin teman-teman belum lahir ya, di tahun 9899 Krismon terjadi. Jadi maka itu kita melihat sedikit penurunan gitu di sekitar tahun 2000-an, terus naik lagi. Kenapa bisa naik lagi? Karena sebetulnya biaya tenaga kerja itu turun, maka itu sebetulnya low tech industries berkembang. Jadi low tech adalah seperti kayak tekstil, otomotif gitu ya, basic manufacturing. Nah, setelah itu turun dan menurun. Kenapa? Karena kita mengalami commodity boom dengan batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Kita ekspor bahan mentah ke luar negeri, dan tentu bahan mentah ini memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada finished goods gitu ya. Kalau misalnya kita ekspor finished goods, misalnya kalau kita ekspor biji kopi dibanding sama kopi mesin gitu, mana yang lebih mahal? Tentunya kopi mesin gitu ya. Nah itu juga sama contohnya misalnya dengan biji nikel dibanding dengan baterai sel. Tentunya kalau misalnya kita ekspor atau jual ke luar negeri, baterai sel jauh lebih tinggi nilainya dibanding sama biji nikel. Jadi inilah yang terjadi, kita terlalu banyak sebetulnya menjual bahan-bahan mentah. Dan tren ini lanjut sampai hari ini, maka itu kita melihat bahwa kita sekarang ada di angka 19%. 19% dari manufaktur yang berkontribusi ke PDB, which is very low, turun gitu ya, 11% dalam waktu 30 tahun atau 3 dekade. Tentu kalau kita lihat dari PDB, negara kita masih bertumbuh setiap tahun, tapi itu pertumbuhannya berasal dari komoditi, konsumsi, dan juga service atau jasa. Gak ada yang salah sebetulnya dengan ini, tapi kalau kita tidak invest dalam production base kita akan menghadapi beberapa resiko. Next. Jadi if we don't strengthen our production base, pertama produktivitas akan slow down, dan maka itu upah pun akan slow down. Lalu kita juga akan beresiko masuk ke middle income trap.
Artinya negara ini tidak akan mandiri, akan selalu seperti ini dan kita tidak bisa mengalami kehidupan yang lebih layak, yang lebih nyaman. Dan yang ketiga, kita akan terlalu bergantungan dengan negeri lain karena kita membutuhkan teknologi lain. Jadi teknologi itu bisa tentunya menjadi senjata ya sebetulnya, in a good way or in a bad way gitu ya. And that's why kita harus invest di teknologi. Dan tentunya kalau ini tiga terjadi, what happens? Our brightest minds, insinyur kita yang paling pintar akan kerja di luar negeri. Karena apa yang akan dialami adalah brain drain. Di sini mereka tidak mendapat lapangan kerja yang mereka inginkan dan mereka keluar negeri karena negara-negara lain yang bisa menawarkan peluang-peluang itu dan kita kehilangan talenta. Nah, tapi tentunya ini tidak tentang kembali ke masa lalu ya, teman-teman. It's about asking bagaimana cara kami meningkatkan sistem produksi kita untuk masa depan, karena kita membutuhkan a structural reform. Next. Nah, ini adalah 3 industri yang mungkin akan menjadi sangat relevan untuk cucu intelektual atau teman-teman ITB. Ada green industry atau industri hijau, adapun digital dan intelligent infrastructure, dan yang terakhir adalah water atau air dan pangan, jadi sistem air dan pangan. Dan saya mungkin akan lebih banyak diskusi di pilar pertamanya yaitu industri hijau sesuai dengan ekspertis saya. Lanjut, green industries. Oke, mungkin kita mulai dengan satu pendekatan yang sedikit menarik. Saya ambil contoh dari buku saya. Next. Nah, saya sebetulnya dengan teman-teman saya dari The Habibie Center telah membuat satu buku namanya Climate Action 101 dan itu nanti akan tersedia juga di website, tapi nanti ada QR code-nya juga. Dan di buku ini kita sebetulnya memperkenalkan 3 tokoh. Satu adalah Nabil, Susi, dan Lili. Kalau kita combine tiga-tiganya jadi sustainability, Susi, Nabil, Lili gitu. Nah, ini kenapa kita menggunakan 3 tokoh ini? Karena kita juga ingin menunjukkan the complexity of sustainability in Indonesia. Kalau Nabil, he's an average guy that you usually see in Jakarta, biasanya menggunakan mobil yang masih pakai bensin, masih suka pakai AC secara boros gitu ya. Dia tuh sebenarnya udah paham mengenai krisis iklim, tapi dia nggak terlalu peduli karena dia merasa ya, will I make a difference gitu ya. Dan banyak orang kayak Nabil di sini. Mungkin ada yang bisa relate? Nggak akan judge sih saya. Lalu ada Susi. Nah, kalau di buku kalau nggak salah kita bilang Susi sekolah di ITB ya, kuliah di ITB. Susi adalah social justice warrior. Susi, sekarang teman-teman udah mulai melek ya. Social justice warrior, pokoknya dia memilih hidup yang gak senyaman. Jadi pakai tumbler kemana-mana, pakai motor listrik atau jalan kemana-mana demi menyelamatkan bumi. Nah, Susi itu tahu sebetulnya kalau dia pun sebetulnya not gonna make that big of a difference, tapi every small step counts. Nah, gak banyak nih Susi di sini atau mungkin ada teman-teman di sini yang relate sama Susi. Yang terakhir adalah si Lili. Siapa ini Lili? Lili adalah guru dari Ternate. Dia paham sekali mengenai sustainability dan dia sebetulnya ingin mendorong komunitasnya di Ternate untuk tidak ketinggalan ekonomi, tapi juga tidak ketinggalan dengan sustainability. Kebetulan komunitasnya memang secara default udah sustainable, bukan karena mereka sadar untuk memilih pilihan hijau, tapi karena mereka nggak punya pilihan lain. Jadi kalau mereka ke pasar nggak pakai motor, mereka jalan because they have no means to, gitu ya kan? Or mereka nggak pakai AC because they have no means to. Jadi memang di Indonesia juga ada teman-teman yang sustainable, tapi sustainable karena nggak ada pilihan dan sayangnya mereka jadi sedikit tertinggal di masa modernitas kita. So let's reflect on these 3 characters. Sustainability is a very complex issue di Indonesia, apalagi karena banyak sekali ketimpangan social economic background ya di sini. Next. Nah, ini adalah satu matriks, teman-teman. Jadi ada x-axis sama y-axis ya.
X-axisnya di sini kalau paling kanan adalah modern life, kiri simple life. Jadi kalau kita lihat misalnya Lily itu simple ya, simple karena lebih banyak jalan, mungkin nggak menggunakan AC dan alhasil ya Lily jadinya nggak menyebabkan terlalu banyak polusi atau carbon emissions. Sebaliknya Susi atau Nabil karena mereka juga ingin mendapat kenyamanan dari a modern life, jadinya mau nggak mau mereka harus menghasilkan lebih banyak carbon emissions. Dan itulah sebetulnya menjadi dilema untuk Indonesia. Kita mau berkembang, tetapi kalau kita berkembang artinya kita harus mengeluarkan lebih banyak emisi dong, ya kan? By the way, teman-teman di sini ada yang belum paham emisi kah? Emisi adalah ya intinya greenhouse gas ya atau gas rumah kaca yang kita bisa keluarkan dari aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Bahkan sekarang hari ini pun gitu ya di gedung ini kita mengeluarkan emisi karena kita menggunakan listrik dan bauran listrik kita gitu ya belum begitu hijau. Jadi 24 jam kita sebetulnya mengeluarkan emisi kalau kita memang bisa menikmati kehidupan yang lebih modern. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang kita pengen tuh adalah di kuadran 4. Bagaimana kita bisa mendorong Susi ke kuadran 4, ke kuadran sisi kanan, tapi nggak ke Nabil, maunya ke bawah gitu. Karena kalau ke Nabil ya berarti kita akan lebih emisif dong teman-teman ya. Dan itu sebetulnya yang menjadi kesulitan sebetulnya di Indonesia gitu. Karena memang belum banyak contoh ekonomi yang bisa breaking this chain. Because if you want to create ekonomi, biasanya kita mendorong industri. Industri biasanya menggunakan fossil fuel. Fossil fuel biasanya mengeluarkan emisi. That's the chain. Nah, the key is in green industry bagaimana kita bisa memutuskan rantai itu. Oke, next. Jadi ini sih yang tadi saya sampaikan. Indonesia's prosperity will not be determined by how much we take from nature, but by how we utilize it through efficiency and innovation. Apa yang aku maksud dengan ini? Selama ini kita kalau mau berpenghasilan harus selalu ngambil dari sumber daya alam. Dan gak ada konsekuensi kadang-kadang gitu. Karena kita ngambil dari sumber daya alam, jadinya ada cost. Dan who bears that cost? Of course the world, this world that we live in. But it's also the most vulnerable, masyarakat yang paling rentan dan biasanya paling marginal yang kena gitu. Dan maka itu kita juga harus lihat efisiensi dan inovasi mana yang bisa kita pakai agar kita bisa memutus siklus ini. Gitu teman-teman. Maka itu green industry itu sangat penting dan aku sangat excited bisa ngobrol dengan nation builders di sini karena I think this is the right spot where we can find the brightest minds to crack the hardest problems. Yeah. Next. Jadi untuk kita bisa mencari new green industries, sebetulnya sih karena saya juga backgroundnya pernah di startup ya, ada yang kita sebut namanya product market fit. Dan what we need is a lot of product market fit. Apa itu product market fit? Kita membangun satu produk yang diterima oleh pasar. Tapi produknya kali ini adalah hijau dan pasarnya pun ingin menyerap produk hijau. Nah, kenapa kali ini sampai sekarang belum banyak produk hijau? Karena biasanya produk hijau itu lebih mahal dibanding produk biasa. EV beberapa tahun yang lalu atau electric vehicles, mobil motor listrik mahal. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah membuat beberapa insentif agar bisa menurunkan harganya. Dan ketika harganya diturunkan, ini bisa di-enjoy, dinikmati oleh teman-teman. Maka itu kita juga melihat jauh lebih banyak EV sekarang di pasar. Karena demand-nya dari pasarnya makin naik. Nah, we need more of those. Tapi having more of those itu tidak gampang. Karena kita butuh semuanya untuk bisa berkolaborasi.
Kita butuh dari pemerintah, tentunya dari akademisi, dari teman-teman yang muda gitu ya. Pokoknya dari siapapun lah kita harus berkolaborasi. Next. Nah, ini mungkin sedikit snapshot ya teman-teman. Sektor-sektor mana sih yang menghasilkan paling banyak emisi? Secara sejarah paling besar memang ada di volu atau alam. Apa yang dimaksud dengan ini? Karena kita sudah menebang banyak sekali pohon, dan ketika kita menebang pohon, keluarlah si emisi yang tadinya terserap dari pohon-pohonnya. Itu ada di 34%, lumayan tinggi ya. Lalu adapun industri, jadi kalau kita lihat pabrik-pabrik teman-teman, tentunya keluarlah si emisi atau polusi. Dan memang industri ini, karena kita juga ingin menjadi negara yang lebih maju, akan lebih naik emisinya. Itu biasanya memang kayak begitu, trennya. Tapi semoga jika industri ini naik emisinya, yang lain lebih rendah, sehingga kalau net-net jadi lebih rendah. Lalu tentunya dilanjut dengan ketenaga listrikan, karena sekarang bauran listrik kita kebanyakan dihasilkan oleh batu bara. Lanjut dengan makanan, pangan, agriculture, transportasi, waste, dan building. Nah, saya sih sebetulnya ingin menunjukkan ini karena I want to show you that there are a lot of opportunities sebetulnya di setiap sektor ini. Tapi tentunya walaupun banyak peluang di setiap sektor, kita juga harus realistis, mana sih yang paling low hanging fruit yang mungkin saya bisa berkontribusi atau teman-teman langsung bisa berkontribusi sekarang. Nah, next. Kita tentunya harus lihat dari di mana sih Indonesia paling unggul. Indonesia itu paling unggul menurut saya sih di 3 hal ya. Yang pertama adalah nikel, karena memang reserves kita paling besar di dunia. Lalu juga renewable energy, karena potensi kita luar biasa. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu berkaitan sekali sama SDA atau sumber daya alam kita. Dan yang ketiga sebetulnya adalah pasar kita. Pasar kita telah menerima EV baik sekali, EV mobil ya. Jadi dalam waktu sangat cepat, dalam 1 tahun gitu, EV car sales atau penjualan EV car itu naik jadi 12% sebetulnya, dan itu dahsyat sekali. Penjualan keempat paling besar tahun lalu kalau nggak salah BYD deh, Toyota, terus siapa baru yang nomor 4 BYD. Jadi dahsyat sekali sebetulnya, mereka itu bertumbuh dengan sangat besar. Very exciting. Saya juga sudah pernah ke headquarters di BYD di Shenzhen. Luar biasa, sebetulnya di situ paling lebih banyak perempuan ya yang menjadi talentanya mereka dibanding laki-laki. Jadi itu sangat menarik juga. Nah, balik lagi ke slide ini. Jadi di sisi kiri kita melihat bahwa memang SDA kita itu sangat menarik untuk bisa mendalami industri ini dan juga pasar kita. Tapi SDA dan market kita sendiri itu tidak cukup. Kita butuh juga SDM, sumber daya manusia yang bisa mengelola ini semua. Maka itu kita lihat di sisi kanan, kita membutuhkan battery engineers, power electronics experts, grid optimization specialists, energy storage designers, dan juga carbon accounting system. Jujur, the list goes on gitu ya. Dan bahkan untuk teman-teman yang gak STEM, mungkin di sini kebanyakan STEM ya, banyak juga sebetulnya peluang-peluang yang bisa masuk ke industri hijau yang not STEM related. Jadi kalau teman-teman nanti lihat buku aku, bukuku tuh sebetulnya didesain oleh beberapa anak-anak ITB FSRD sebetulnya gitu ya. Jadi mereka tuh keren banget, bisa juga understand the concepts and make it more understandable sebetulnya untuk para Gen Z. Gen Z itu penting banget untuk bisa to teach them green industry, karena this is really the industry of your future gitu. And you will be most impacted by climate change. So we need it. Next. Oh ya, ini dia bukunya. Sedikit self promotion, mohon maaf. Jadi
Jadi bukunya sudah ada di Gramedia, alhamdulillah udah naik cetak yang kedua, tapi ada juga free editionnya, e-booknya di website The Habibie Center. Jadi teman-teman juga bisa check it out. Kalau nggak salah edisi yang ada di The Habibie Center itu berbahasa Inggris. Oke, sip. Mungkin juga teman-teman juga bisa cek siapa nih teman-teman ITB FSRD yang aku libatin. Ada kok di sana foto-fotonya. Oke, next. Nah, ini pilar yang kedua. Pilar yang kedua mungkin aku nggak akan bahas sedalam yang tadi karena memang belum expertise aku, tapi juga menjadi sangat menarik untuk teman-teman explore, yaitu digital and intelligent infrastructure. Jadi Indonesia itu sebetulnya secara digital ekonomi memang sangat bertumbuh di sini, tapi memang semuanya lebih berkaitan dengan konsumsi kita. Jadi kalau kita lihat, our biggest digital companies are all consumption related. Either their marketplace seperti Tokopedia, Shopee gitu ya, walaupun Shopee bukan dari Indonesia sih. Atau marketplace juga yang mencocokkan antara para ojek gitu ya dan juga konsumen seperti Grab, Gojek gitu. Tapi memang di sini nggak banyak yang masuk ke infrastruktur. Dan kenapa infrastruktur itu sangat penting atau kadang-kadang orang juga bilang ini adalah deep tech because this is something that you can jual to other countries gitu ya. Ini secara nilai tambahnya lebih besar lagi. Kita tidak hanya ngomongin mengenai market, kita ngomongin juga mengenai value add gitu. Next. Jadi sebetulnya peluangnya banyak di di deep tech atau yang kita sebut bagaimana kita juga bisa mengengineer the backbone of digital supaya kita tidak hanya menjadi user tapi kita juga menjadi creator. Di sini nggak tahu ya kalau teman-teman bisa baca nggak teman-teman? Sulit ya? Oke, aku bacain ya satu persatu. Satu, energy efficient data center. Ini menarik sekali. Jadi data center yang green. Ini menjadi irisan antara digital infrastructure dan tadi ya kita sebut green industry. Yang menurut aku sebetulnya takut jatuh. Yang menurut aku sebetulnya bisa menjadi keunggulan Indonesia karena Indonesia banyak lahannya dan Indonesia pun banyak SDA-nya, renewable energy potentialnya. Adapun edge computing atau industrial automation, ya, AI deployment. Nah, banyak sebetulnya peluang gitu ya untuk masuk ke deep tech, untuk kita bisa merancang infrastrukturnya, tapi kita pun juga harus realistis mana sih yang bisa impactful banget untuk Indonesia berdasarkan keunggulan-keunggulan kita. Karena memang gak semuanya gitu ya kita bisa menang. AI misalnya menurut aku mungkin udah lumayan ketinggalan kita kalau dibanding sama negara-negara yang lain. US sama China, they spent like billions, trillions already gitu. Should we? Probably not gitu ya kan. That's why mungkin kita harus melihat juga di negara mana sih menjadi keunggulan kita. Oke, next. Nah ini yang terakhir, pilar ketiga yang sebetulnya saya juga ingin studi lebih dalam lagi, pelajari lebih dalam lagi, water and food systems. Mungkin menjadi lumayan mengejutkan untuk teman-teman sekalian, karena ini lumayan basic ya. Tetapi kadang-kadang kita jadi lupa sama hal-hal yang basic. Dan apalagi di iklim yang penuh dengan ketidakpastian sekarang, apalagi apa yang terjadi this weekend gitu, we really need to be sure about our food and water, swasembada pangan dan swasembada air, dan semua problem-problem ini adalah problem-problem engineering sebetulnya teman-teman sekalian gitu. Kita pertama the basics of pangan dan water, mungkin next sorry. Banyak problem tentunya di sisi kiri, kalau kita lihat kita menggunakan teknologi yang sudah tidak layak lagi atau sudah tidak sesuai dengan zamannya gitu ya, sehingga yield atau production of pangan jadi rendah dan maka itu kita jadi harus impor banyak. Lalu ingat lagi ya teman-teman, kita adalah negara kepulauan. Artinya apa? Artinya distribusi akan sulit sekali. Kadang lebih banyak air misalnya di Kalimantan, di Sumatera, tapi malah kebutuhannya lebih banyak di Jawa. Jadi artinya distribusi itu harus ngalir dari pulau lain ke pulau Jawa dan sebaliknya.
Dan menariknya juga, manajemen air kita itu sebenarnya terdesentralisasi. Bagus tapi juga nggak bagus, kenapa? Kalau kita ingin menetapkan satu standar jadinya sulit banget gitu, tidak scale dengan baik. Jadi di sini banyak sekali sebetulnya opportunity to unlock, and ini memang menjadi prioritas karena tanpa air, tanpa pangan atau tanpa air pun kita tidak bisa hidup lagi. So this is really priority number one. Jadi ya seperti yang aku sampaikan tadi, it's all engineering problems gitu. What we need is smart monitoring systems, intelligent water management, efficient storage and distribution, dan juga climate and system modeling. Next. Nah ini mungkin saya rangkum lagi sebelum saya tutup. Jadi semangatnya Eyang itu masih ada sebetulnya, mungkin bentuknya aja yang sedikit berbeda ya. Eyang itu banyaknya di heavy high-tech manufacturing gitu. Mungkin karena dunia sudah berbeda, itu masih kita lanjutkan tapi dilengkapi dengan yang lain-lain. Green industries, digital intelligence, system resilience. System resilience menarik karena ternyata kita harus kembali lagi ke basics untuk bisa memastikan bahwa kita aman, apalagi di tengah ketidakpastian ini. Jadi these are the 4 things that you can look into to think about your career, yeah, and how you can contribute to the country. Because again, engineers are nation builders. Lanjut. Nah ini ingin menunjukkan aja bahwa di Indonesia kita ada 64 juta talenta muda. Tapi you guys are top 1%, top 5, top 1% gitu ya kan. Why you? Gitu ya. Kenapa kalian yang mungkin yang perlu masuk ke industri-industri ini? Because work is not just about getting money, in my opinion. Of course it is, but after you reach a certain point, and especially when you look at Indonesia, you want to give back. Because Indonesia has the potential. And especially in this room, we have a lot of potential. We don't want that potential to come to waste. And if we don't want that to come to waste, we want to invest in this country in one way or another gitu. And there are many ways that we can look into that. Mungkin nanti kita ngobrol lebih dalam lagi di Q&A kita. Jadi aku akan sangat excited untuk mendapat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan aku pun sebetulnya ingin mendengar. I want to be a listener juga gitu ya ke teman-teman. How do you feel about the future? How do you feel about future jobs? Especially being the brightest and the strongest in the country right now. Let's talk about that ya. Next. Nah ini mungkin aku ingin akhiri dengan satu statement lagi. Nations that build complex foundational technologies of the future shape the future. Jadi ini sebetulnya yang diinginkan oleh Eyang Habibie. Eyang Habibie sebetulnya ingin mendepankan Indonesia di panggung global agar kita bisa meraih kedaulatan, tapi we can also be a dignified nation and a dignified civilization. Dan saya rasa bisa kita realisasikan juga bersama. Terima kasih. Makasih banyak Mbak Nadia, a very inspiring talk gitu ya, dan kayaknya beban moralnya lebih tinggi deh gitu ya. Berapa kali Mbak Nadia cerita tentang engineers as a nation builders, dan rasanya ya tadi, it's not only about how we work in the future, but also how we give impact to the society of course gitu ya. Sebelum saya floor ke teman-teman, kita masih punya banyak waktu, silakan the brightest mind disiapkan pertanyaannya. Saya ingin bertanya satu pertanyaan aja Mbak, mengenai reflecting back kalau Mbak Nadia kembali 10 tahun lalu, baru lulus S1 gitu ya, jalan mana yang perlu kita pilih gitu. Berbicara dengan teman-teman ini kan banyak di tengah ketidakpastian hari ini, banyak anxiety gitu ya, uncertainty word ini saya harus ngapain sih gitu. Tentu path-nya banyak gitu, ada yang mau professional career first, ada yang mau langsung start entrepreneur, lanjutin family business, S2 ke luar negeri, pulang atau enggak. So, what path do you suggest for yourself 10 years ago or for them gitu?
For myself ya, by the way 10 tahun yang lalu aku jauh lebih santai daripada sekarang sih. Jadi mungkin gak 10 tahun, Nadia 10 years ago will not relate to Nadia now. Tapi kalau the Nadia now can reflect back and change 10 years ago dan ingin membuat suatu legacy ya, saya mungkin akan memilih satu keahlian dan mencari di mana saya bisa lebih mendalami expertise itu, dimanapun itu gitu. Karena ya menurut aku memang we need more expertise, and I think kita bisa menyumbang lebih banyak ide tapi juga eksekusi. Jadi ide dan eksekusi itu dua-duanya sama penting ke Indonesia gitu ya, dengan keahlian kita. Kasih tepuk tangan untuk jawaban Mbak Nadia. Ya, usia 20 sampai 30 tahun rasanya waktu yang tepat untuk mendeeper expertise kita begitu ya. Dan di mana kita bisa mengisi ruang kosong. Mungkin kalau aku boleh tambah, expertise itu sebetulnya atau where you want to focus itu nggak gampang ya. Karena kan aku kalau sama Eyang itu agak sedikit berbeda. Jadi Eyang itu kalau when he was born he already knew he wanted to make airplanes gitu ya kan. Aku nggak bisa relate gitu. Jadi waktu aku lahir mungkin karena udah beda ya eranya atau masanya, kebanyakan pilihan. Jadinya agak bingung gitu mau fokusnya sama mana. Tapi nggak apa-apa juga sih, dan aku rasa we need to take our time karena it takes more than just being logical ya menurut aku untuk memilih satu bidang. You have to be passionate about it gitu. Kenapa? Kalau nggak passionate, you're not gonna put more hours dan kalian juga nggak akan berkorban gitu ya untuk bidang ini. Dan memang butuh banyak pengorbanan untuk menjadi ahli gitu ya dalam satu bidang. Begitu sih kurang lebih. Karena pasti ada suffering yang harus dilalui ya Mbak. Pasti. Gak mungkin indah semua. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. 3 orang dulu. Perempuan nomor 1 ya, baru kita ke laki-laki. Oke, siapa yang mau bertanya? Ayo, the brightest mind, nation builder, engineers, scientists. Kita, kalau enggak dosen-dosennya dulu yang nanya loh. Gak ada yang mau nanya nih? Gak ada? 1, perempuan 1, 2, Pak Rikrik 1. Oke, boleh ke mic dulu, Pak Rikrik ketiga ya. Mbaknya dulu, baru masnya, baru Pak Rikrik. Silakan. Kenalan dulu ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak, Bu. Perkenalkan saya Amalia Putri dengan NIM 1352242 dari Teknik Informatika ITB tahun 2022. Dipanggilnya siapa Mbak? Amel aja. Amel. Ya. Jadi saya izin bertanya tentang emisi. Tadi kita tahu bahwa kelistrikan itu menghasilkan emisi sebanyak 70% dan transportasi sebanyak 9%. Kita tahu ada bahan bakar fosil, listrik, dan juga yang baru itu ada hidrogen. Hidrogen kita tahu menghasilkan emisi sebanyak 0%. Kenapa kita tidak dari awal menggunakan bahan bakar hidrogen yang memiliki 0% emisi, misalnya di Jerman, dibandingkan dengan listrik dan bahan bakar fosil? Apa yang membatasi kita? Dan itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Amel. Wow, ini pertanyaan langsung ya nembak ke pertanyaan yang teknis gitu mengenai hidrogen. Saya tuh sebetulnya mendukung kedua teknologi gitu ya, tapi kalau kita lihat di pasar sebetulnya yang sudah diterima oleh lebih banyak konsumen adalah si EV. Dan jawabannya kenapa sangat simple sih, karena harganya lebih murah. Kalau hidrogen itu masih mahal, belum achieve scalability-nya belum secepat EV, sehingga memang untuk membeli satu mobil hidrogen itu jauh lebih mahal daripada mobil EV gitu ya kan. Jadi makanya tadi saya sebut frase product market fit gitu ya. Produknya ada, misalnya hidrogen, tapi marketnya itu salah satu komponennya adalah harga gitu ya kan. Jadi harga itu penting juga agar bisa lebih gampang diserap oleh pasar. Nah itu sih sebetulnya problemnya. Kalau misalnya nih hidrogen ketemu satu cara untuk itu menjadi lebih scalable sehingga lebih harganya lebih murah, itu mungkin bisa diterima dengan market. Tapi kita tidak bisa mendikte market ya sebetulnya. Itu memang memiliki mekanisme sendiri yang harus kita percayakan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Nadia atas jawabannya. Yang kedua?
Baik, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mbak Nadia untuk pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Anas dari Teknik Elektro. Yang Habibie ini sangat menginspirasi saya. Saya juga sekolah di SMA yang dibangun oleh beliau di Gorontalo. Pertanyaan saya mungkin sedikit politis. Agak di luar dari presentasi Mbak Nadia, namun saya sangat tertarik dengan gerakan yang dilakukan oleh The Habibie Center. Tentu dengan SBM yang baik, namun tidak ada penyerapan di dalam industri di nasional, seperti yang sudah dibilang akan terjadi brain drain. Saya ingin tahu seperti apa gerakan dari Habibie Center terkait hasil diskusi intelektualitas yang dibuat atau dilaksanakan kepada pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini, yaitu negara atau pemerintah, untuk mendorong supaya dibangunnya industri untuk memodernisasi Indonesia, memajukan Indonesia, ini berhasil dan sesuai dengan path yang benar, seperti itu. Ini mungkin masalah yang mirip dihadapi dengan yang Habibie di masa lalu ketika mengembangkan industri penerbangan yang birokrasinya sangat memusingkan menurut saya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Anas. Wow, di sini memang pertanyaannya langsung to the point banget ya. I appreciate it. Kalau aku boleh rangkum berarti bagaimana THC melakukan lebih banyak stakeholder management ya agar bisa memastikan arah kita di arah yang benar dan tepat begitu ya. Itu memang yang dilakukan oleh The Habibie Center. Jadi The Habibie Center adalah satu think tank sebetulnya yang memperjuangkan demokrasi. Demokrasi itu sangat luas. Intinya sih kita memang ingin memastikan bahwa orang-orang mendapat haknya, ya kan, hak asasi manusia. Dan salah satu hak itu juga hak ekonomi. Yang kita sebut di sini kan hak ekonomi. Kita melakukan banyak stakeholders, tentunya stakeholder management dengan banyak KL. Saya termasuk, bapak saya termasuk, dan juga pimpinan-pimpinan kita. Tapi tentunya The Habibie Center tidak bisa bergerak sendiri. Dan maka itu, dan I agree with you, I think we can do a better job gitu ya, untuk bisa merangkul lebih banyak CSO, bahkan juga pemuda-pemudi Indonesia gitu ya, agar kita juga bisa menyuarakan concern kita gitu ya. I'm happy that you said this. Why? Because you care, that means gitu. Dan memang kita butuh menggunakan sebetulnya channel kita, mungkin mengumpulkan suara-suara, termasuk suara-suara from the bright and the brightest and the smartest here in the room. Maka itu nanti di akhir sesinya aku juga ingin minta waktu ya untuk aku tanya-tanya ke teman-teman gitu. How do you feel about Indonesia and your future job prospects gitu ya kan. Supaya itu juga bisa menjadi peluang untuk aku suarakan itu ke stakeholders. Kurang lebih begitu ya Mas Anas. Terima kasih sebelumnya. Oh ya, satu lagi mengenai birokrasi yang membingungkan. Yes, itu memang betul sekali, sangat membingungkan, dan maka itu aku juga merasa sangat bersyukur ya, Eyang itu bisa berada di tempat, lebih tepatnya menjadi presiden di waktu yang tepat, karena pada waktu itu, it was a very difficult time ya, krismon, dan tentunya krisis politik dan lain-lain, dan ternyata yang memimpin negara ini adalah Eyang saya, yang sebetulnya beda sekali secara DNA dibanding sama politisi-politisi yang lain. Karena secara DNA beliau adalah teknokrat, beliau adalah pure engineer, dan beliau menggunakan engineering methods untuk bisa mengatasi masalah-masalah, termasuk masalah-masalah politik gitu. Dan ini mungkin it's God's blessing ya. Kenapa? Karena he has been in government for 20 years sebelumnya. Beliau menjabat sebagai Menristek atau Menteri Riset Teknologi, sekarang udah gak ada lagi jabatannya, selama 20 tahun. Dan apa yang beliau lakukan di dalam 20 tahun itu, beliau juga mempelajari sistemnya, sistem birokrasi yang memang kalau boleh jujur lumayan menjelimet gitu ya kan. I think he was able to change more than 200 regulations and undang-undang dalam waktu cuma 17 bulan because he had that knowledge gitu ya kan. Tapi memang birokrasi sekarang juga sudah berubah dibanding sama era sebelumnya. Jadi
Now we have to combine forces gitu ya, THC, CSO yang lain, bahkan juga teman-teman dan juga akademisi yang lain untuk bisa bagaimana kita bisa menavigasi a very difficult political and bureaucratic time sekarang. Makasih Mbak Nadia. Pak Rikrik. Perkenalkan saya Rikrik dari FSRD. Bangga tadi disebut FSRD-nya ya. Sebagai mantan dekan jadi senang disebut FSRD berkontribusi ya. Nah, yang pertama ini tadi saya foto terus lapor ke rektor, ternyata pada saat yang sama, pada menit yang sama Pak Ilham Habibie sedang ngasih keynote speech di World Engineering Day 2026 ya bersama Pak Rektor ITB. Wah, betul-betul satu yang tak terduga ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan adalah adakah program-program dari Habibie Center untuk kemudian mendekatkan ya dengan best talent di ITB, baik dengan mahasiswa maupun dengan fresh graduate gitu. Karena mungkin ini salah satu yang bisa menolong hope ITB ketika lulusan-lulusan ini kemudian tidak secara cepat berhadapan dengan lapangan kerja yang dekat dengan bidang ilmunya ya. Nah, kemudian yang kedua terakhir, ini ITB sedang mendorong mentalitas multidisiplinary ya untuk para mahasiswanya, karena sesuatu yang dikerjakan sendiri itu sudah bukan zamannya sekarang ya. Nah, kita ingin meminta pengalaman Mbak Nadia terkait dengan bagaimana bekerja multidisiplin ini untuk bisa didengarkan pengalamannya oleh para mahasiswa. Mungkin gitu. Makasih. Wow, dapat pertanyaan dari Bapak Wakil Rektor. Wow, sebuah kehormatan ya, terima kasih banyak Bapak. Pertanyaannya sangat bagus. Kalau saya boleh rangkum, berarti ini program apa yang bisa dilakukan dengan THC atau The Habibie Center dan ITB untuk bisa lebih banyak matching ya antara skill-skill teman-teman pemuda-pemudi Indonesia dengan industri, kurang lebih begitu ya, supaya kita bisa menurunkan mismatch, karena banyak sekali mismatch dan takutnya mismatch itu bisa menghasilkan yang aku sempat sebut brain drain gitu ya kan. Menarik sekali, itu suatu program yang sebetulnya belum kita laksanakan, tapi tentunya kita sangat terbuka untuk melakukan itu. Dan saya rasa mungkin kita juga perlu mengundang pihak-pihak luar negeri ya, saya rasa untuk itu. Kebetulan jaringan keluarga saya masih lumayan kuat juga ya di luar negeri, karena bapak saya lahir dan besar di Jerman selama 30-32 tahun. He's more German than Indonesian sebetulnya. Kalau mimpi berbahasa Jerman teman-teman, gitu ya. Dan kalau ngomong bahasa Indonesia, KBBI banget lah gitu ya. Jadi ya maksudnya ini banget apa namanya formal banget gitu. Karena that's how he learn Indonesian. Dan tentunya saya juga punya jaringan di Amerika dan lain-lain. Jadi that's something that we can discuss ya Bapak Wakil Rektor. Dan I'm very happy kalau kita bisa fasilitasi, karena kalau kita lihat juga di negara-negara lain yang berkembang tapi memang mungkin dibanding sama Indonesia lebih maju, misalnya kayak India gitu ya, atau Cina atau Tiongkok misalnya, mereka mulai dengan talenta-talenta mereka sih gitu ya. Dan kalau boleh jujur memang diaspora mereka itu sangat kuat dan sangat terkoneksi dengan dunia luar negeri bahkan dalam negeri. Dan mereka maintain sebetulnya komunitas diaspora mereka dengan baik gitu ya, sehingga bisa berkontribusi balik ke negaranya gitu. Jadi itu mungkin sesuatu yang kita bisa explore juga. Terima kasih banyak. Ada yang tertarikkah untuk masuk ke program seperti itu? Dari teman-teman mungkin, if you wanna raise your hand up. No? Malu-malu. Sebelum Mbak Nadia bertanya ke teman-teman, ada satu pertanyaan lagi di YouTube. Kita akan perlihatkan ya. Saya baca ya. Dari Naomi Azahran kelas 5 STI Stay. Apa pendapat Mbak tentang ilmuwan atau engineer yang terpaksa meninggalkan negara yang mereka cintai karena negara tersebut lebih memprioritaskan bantuan sosial jangka pendek seperti pangan gratis? No comment. Dibandingkan investasi pada riset dan teknologi. Apakah menurut Anda mereka salah karena pergi
Atau justru ini adalah keputusan rasional demi mengembangkan potensi mereka? Jika Anda hidup di negara seperti itu sebagai engineer yang merasa tidak didukung oleh sistem, apa yang bisa menjadi justifikasi untuk tetap tinggal dan berkarya di dalam negeri? Pertanyaan yang sulit dan kontroversial sebetulnya, tapi rasanya menarik untuk kita diskusikan dalam forum akademik yang Let me breathe ya sebentar. And think. menarik ya. Dan tadi kita bicara brain drain, kita bicara diaspora, kita bicara kalau kita mau bikin pabrik EV, tentu kita nggak bisa hanya mengandalkan lulusan ITB. We need more PhD to Stanford, more PhD to Oxford, more PhD to Imperial College London, to Tsinghua University. But then, what's next gitu? Lalu frustasi nggak pulang gimana gitu? So what do you think, Mbak? Ya, coba aku pikir jelas-jelas dulu ya. Tapi yang dilakukan oleh Eyang, ini patokannya aku menggunakan Eyang. Eyang was a aeronautical engineer. Pada waktu beliau studi di ITB pun mechanical ya, bukan aeronautical karena belum ada ya waktu itu. Iya, basicnya mechanical, tapi belum ada yang spesifik. Dan maka itu beliau ke luar negeri. Beliau ke luar negeri karena he wanted to be the best at what he does. Full stop, best gitu ya kan. Kenapa? Karena beliau merasa beliau bisa berkontribusi his best kalau beliau menjadi ahli dalam bidangnya gitu. Jadi kalau aku menggunakan filosofi itu ya memang sebetulnya you go to a place where you can be the best version of yourself gitu. Nah masalah kembali atau enggak itu menjadi keputusan kalian masing-masing. Untuk Eyang, iya. Kenapa? Karena memang negaranya memanggil dan dari dulu beliau tuh selalu dididik untuk ya menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi negara dan bangsanya. Tapi untuk menjadi bermanfaat bagi negara dan bangsanya itu tentunya banyak sekali caranya. Dan salah satu caranya adalah seperti Eyang Habibie untuk kembali. Ada juga Prof. Bagus Mulyadi, ada yang pernah dengar kan? He didn't come back, but he is very influential. I don't know anyone that's doing something like he's doing. Intinya sih, he uses academia untuk diplomasi. Dia menggunakan networknya atau jaringannya di luar negeri, di UK, dan lebih tepatnya di University of Nottingham, untuk bisa invest di Indonesia dengan researchnya, dengan dananya, dan lain-lainnya. Dan itu juga menarik sekali. Saya rasa wajar juga gitu ya. I don't think contribution depends on where you are, but it depends on the impact, tangible impact gitu. Jadi memang there are many ways to contribute, nggak cuma satu cara. And in my opinion, I think you need to go where you will be best at. Kasih tepuk tangan dong buat jawaban. Merinding saya, tapi silakan siapkan aplikasi ke MIT, Tsinghua, Stanford, or wherever you want to go to be the best at gitu ya. Dan hutang budi teman-teman sebetulnya bukan buat pemerintah, tapi sebenarnya buat Indonesia gitu ya. Oke, sekarang mungkin Mbak Nadia mau bertanya Mbak, apa yang ingin Mbak Nadia tanyakan kepada teman-teman? 3 orang ya, kita minta 3 orang menjawab. Okay. Sebetulnya saya ingin tanya sih, how do you feel about the job market sekarang gitu ya? Karena ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor, kemungkinan besar ada mismatch gitu ya. How do you feel about it? Dan bagaimana teman-teman sebetulnya bisa mengatasi kemungkinan mismatch itu? Mungkin saya mulai dari situ ya. Oke, 3 orang. How do you feel gitu ya? Job market sekarang dan bagaimana teman-teman merasa akan mengatasinya? Satu lagi perempuan? Belah sana belum? Mbak-mbaknya, ayo. Ada? How do you feel about job market in the next 1 year, 2 years after you graduated maybe? Oke, disiapkan pertanyaan Mbak-mbak, silakan. Masnya dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiat Darajat, bisa dipanggil Raffi. Saya dari Teknik Elektro 2022. Jadi menurut saya, dalam 2 atau 3 tahun setelah saya lulus,
menurut saya tidak akan ada perubahan drastis. Karena menurut saya, kebutuhan industri sekarang adalah mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh akademisi begitu. Contoh, tadi Mbak Nadia membawakan tentang water and food management system begitu. Jadi kalau dari kami, saya dari teknik elektro itu untuk monitoring pertanian itu suatu yang sangat simpel gitu. Jadi anak tingkat 1 tingkat 2 itu sudah bisa dengan mudah membuat suatu alat dan siap untuk dipakai gitu. Tinggal taruh di tanah, terus petani bisa langsung monitoring. Jadi simple memang. Cuman masalahnya adalah kenapa kita yang udah bisa, tapi industri tuh belum tahu kalau kita tuh bisa gitu loh. Kayak contoh teman-teman saya itu dari teknik tenaga listrik, mereka itu sering sekali punya tugas akhir tentang elektronika daya yang tadi di bagian green industry, dan juga teman-teman saya juga ada yang di battery engineer tertarik di bagian baterai begitu. Cuman ya saya rasa tidak ada tempat untuk kami karena industri tidak tahu apa sebenarnya sedang kita kerjakan gitu. Kayak nyatanya seperti ini. Ketika kita melamar pekerjaan, salah satu yang dilihat itu adalah IPK atau enggak jurusan, sekedar itu aja. Tapi tugas akhir itu nggak pernah dilihat gitu. Jadi seolah-olah inovasi yang kita kerjakan di sini tuh tidak diperhatikan gitu. Gitu sih dari saya. Terima kasih. Jadi menurut saya 2-3 tahun terakhir belum ada perubahan, dan saya rasa ya kalau untuk survive mungkin ada di startup atau keluar negeri gitu Bu. Terima kasih. Keluar negeri. Saya suka dengan kepercayaan dirinya Mas Raffi. Terima kasih Mas Raffi. Satu lagi boleh mungkin? Kita dengarkan dulu ya. Silakan Mas, sebelahnya. Ini udah bisik-bisikan sama Mas Raffi kayaknya. Ayo mbak-mbaknya siap-siap ya. Habis ini kita tanya satu orang lagi. Silakan Mas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fitraka Aryo Sutansyah dengan NIM 132-22072. Saya dari Teknik Elektro juga. Pendapat saya tentang job market yang ada sekarang, menurut saya cukup menantang. Soalnya bisa dilihat dari perkembangan teknologi yang sekarang ini makin lama makin cepat. Jadi selain kita harus menguasai ilmu kuliah yang akan menjadi fondasi kita di dunia kerja nanti. Nah, kita juga harus belajar dari berbagai macam sumber lain seperti proyekan, seperti lomba, atau kita juga belajar dari YouTube secara otodidak. Soalnya kalau kita nggak catch up sama itu semua, kita bakal ketinggalan cukup jauh. Gitu menurut saya. Siapa dipanggilnya? Fitraka. Mas Fitraka, oke. Kayaknya kalau malam-malam sambil begadang Mas Fitraka, Mas Raffi itu debatnya seru gitu ya. Betul sekali. Oke. Satu lagi mungkin mbaknya ada yang mau cerita, sharing, silakan. Ada mic atau ke depan aja boleh. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya, kenalkan saya Liana dari Teknik Biomedis, STI ITB. Untuk masalah lapangan pekerjaan, jujur karena saya latar belakangnya itu adalah biomedical engineering, yang mana gak jauh beda sebenarnya sama teman-teman teknik elektro, cuman lebih ke arah medicalnya. Saya melihat di Indonesia saat ini belum banyak lapangan pekerjaannya. Kenapa? Karena yang pertama di Indonesia sendiri belum banyak adanya teknologi kesehatan yang benar-benar di-build dari awal di Indonesia. Saat ini yang saya ketahui untuk medical devices itu banyakkan import dari negara-negara lain dan belum ada yang dikembangkan di Indonesia. Jadi memang saat ini untuk lapangan pekerjaan itu terbatas pada distribusi alat, penjualan alat dari luar negeri, atau justru banyak dari kakak tingkat di jurusan saya tuh yang justru berbalik arah gitu, yang tadinya belajar tentang instrumentasi, biomedical device, itu malah justru ke arah data engineer, karena memang kami jujur kurang melihat adanya perkembangan atau harapan gitu di jurusan ini, terutama di medical device itu sendiri, karena memang sejauh ini belum ada banyak perkembangan untuk
industri medis di Indonesia. Itu saja dari saya, terima kasih. Mbak Liana. Ya, Mbak Liana. betul. Mas Banyak, boleh kasih tepuk tangan buat Mbak Liana. Satu orang lagi perempuan. Jadi tadi Mbak Nadia cerita di BYD itu mostly woman in engineers gitu ya, woman in STEM. Di ITB itu tahun lalu saya cek statistik barusan S1 itu perempuannya 43% Mbak. S3 perempuannya 51%. Jadi sudah banyak nih mbak-mbak woman in STEM, in science, in engineers. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin? Selain stay lagi nanti. Perempuannya dulu. Ada yang mau? Oke, silakan. Satu orang lagi ya. Oke, selamat pagi Mbak Nadia. So my name is Surya Tania. I'm from management ITB. Maybe untuk ngomongin tentang job market gitu ya, dari apa yang saya lihat dari teman-teman ataupun dari seniors yang ada di ITB itu banyak yang pivoting gitu. Awalnya mereka dari engineering tapi tiba-tiba masuk ke corporate like finance or human resource something like that gitu. Jadi yang aku lihat di sini itu adalah untuk penyerapan industrinya sendiri itu masih sangat rendah gitu. Mungkin lebih ke untuk entry levelnya itu dibutuhkan seseorang yang benar-benar punya technological ilmu atau knowledge yang benar-benar tinggi gitu, atau beneran yang dia punya achievement yang tinggi gitu untuk bisa masuk ke industri teknologi gitu. Jadi makanya banyak dari mereka itu pivoting ke arah yang mungkin bukan bagian expertise-nya lagi gitu, masuk ke dunia job market yang lebih ke corporate. Dan untuk anak manajemen jadinya kita lebih compete lagi gitu dengan anak engineering ini gitu. Gitu Kak, terima kasih. Terima kasih banyak. So maybe you could. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman sudah sharing sama aku. Jadi kalau aku boleh rangkum, karena sebetulnya aku pun gak punya jawabannya ya. Cuman aku mau tanya aja gitu ya kan. Ya katanya kebanyakan memang lumayan worried ya atau anxious dengan job marketnya karena memang ada mismatch itu. Dan aku jadi penasaran gitu kalau teman-teman sudah sadar dengan mismatch itu, kenapa teman-teman masih masuk ke bidang ini gitu ya? Apakah memang itu dari passion atau apa yang tadi disebut sama tadi dengan siapa? Bukan Liana, yang setelah Liana SBM, yang Mbak SBM ITB, tadi nggak nangkep namanya siapa. Tapi anyway, apakah pengen ada jurusan engineering karena kelihatannya lebih kompeten gitu ya di CV, itu mungkin menjadi juga masukan yang sangat menarik. Mungkin nanti kalau kapan-kapan kita bisa duduk bareng ya Pak, kita bisa mengadakan program gitu ya untuk bisa memahami what are the needs of the young talent and bagaimana kita juga bisa menyalurkan mereka ke tempat-tempat yang tepat sebetulnya sih. Begitu, baik di sini atau bahkan di luar sebetulnya. Kalau dari saya, sekali lagi saya berterima kasih ke Pak Wakil Rektor, ke para pemimpin ITB dan juga dosen pengampu, dan ke teman-teman semua sudah menyisihkan waktu ya pagi ini untuk aku gitu. I feel very honored dan semoga juga Eyang di atas melihat kita semua bahwa kita sedang melakukan diskusi yang sangat menarik dan mungkin sangat relevan untuk beliau juga kalau beliau masih ada di sini. I hope this is not the last dan semoga kita bisa melanjutkan diskusinya di waktu yang lain. Terima kasih banyak and see you next time. Mbak Nadia Habibie, terima kasih banyak. I'm very sure that Eyang Habibie bangga gitu ya dengan teman-teman dan tentu saya dengan Mbak Nadia Habibie yang hari ini hadir di ITB, memprovokasi adik-adiknya para engineers dan nation builders ini untuk melanjutkan mimpi-mimpi dari Pak Profesor B.J. Habibie. Mari kita berikan doa Al-Fatihah untuk beliau agar beliau bisa menjadi amar jariahnya bisa sampai untuk kebaikan pada beliau di akhirat. Al-Fatihah. Ya, selesai. Terima kasih banyak. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Nadia Habibie, Executive Board of the Habibie Center. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nadia Habibie, kami mohon untuk tetap di tempat.
Selanjutnya, kami mengundang Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB untuk memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Nadia Habibi. Kepada Dr. Arik Rikusmara, kami silahkan. Baik, saya izin untuk pandu. Silakan untuk diangkat piagamnya, menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya disilahkan untuk menempati posisi di depan panggung untuk berfoto bersama dengan mahasiswa. Untuk rekan-rekan mahasiswa, disilahkan untuk berdiri dan merapat ke bagian tengah. Sekali lagi, untuk rekan-rekan mahasiswa, disilahkan untuk berdiri dan merapat ke bagian tengah agar seluruh peserta dapat terlihat lebih jelas. Baik, untuk teman-teman, disilahkan untuk berdiri. Boleh untuk merapat ke bagian tengah? Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa disilakan untuk berdiri, merapat ke bagian tengah dan boleh mengisi bagian yang kosong. Oke, baik, sudah siap. Mohon untuk melihat ke kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi dengan formasi tangan ITB. 3, 2, 1. Baik, terima kasih hadirin. Dengan demikian studium generalnya pada hari ini telah selesai. Kepada seluruh mahasiswa, kami silahkan untuk mengisi presensi dengan memindai kode QR yang tertera pada layar. Baik, kami informasikan juga bahwa saat ini sedang diselenggarakan acara Collaboration Goes to Campus oleh ITB Career Center di Aula Timur ITB. Collaboration Goes to Campus berkolaborasi dengan Indosat untuk membangun karir di industri digital. Kami silakan kepada para peserta Studium Generale untuk menghadiri acara ini di Aula Timur. Terima kasih atas perhatian hadirin pada acara hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.